Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah ini saya baru terima belanjaan ya mak dari tukang sayur. Sekarang saya belanjanya apa aja, yuk kita bongkar yuk. Seperti biasa, saya sekarang kalau udah mulai dagang, kalau belanja jadinya harus pesan lewat tukang sayur. Jadi malamnya selalu kirim pesan WA, terus besokannya minta diantar ke rumah gitu ya mak. Jadi ya alhamdulillah lah ada bala bantuan ya. Dan sebenarnya udah nggak kerasa nih 2 minggu saya baru belanja mingguan lagi, baru bisa food prep lagi. Karena ya kemarin-kemarin banyak faktor ya mak. Terutama juga karena kulkas yang esnya ini belum saya cairkan. Tapi pada saat saya pesan belanjaan tadi malam itu, saya sudah mencairkan bunga es di kulkasnya. Jadi supaya belanjaannya bisa masuk dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi kemarin itu saya ya sudah buka warung, tetap harus menyiapkan segala sesuatunya dulu di dalam rumah. Jadi ya ditinggal dulu aja sebentar warungnya nggak apa-apa, supaya saya bisa konsentrasi menyelesaikan food prep semua ini. Karena cukup banyak saya beli kali ini ya mak, jadi ya membutuhkan waktu juga yang agak lama. Jadi ya mengorbankan waktu beberapa jam supaya seminggu ke depan bisa santai. Nah jadi ini lauk pauk yang saya beli kali ini ya mak. Ada paha bawah, paha pentung, ada paha atas yang masing-masing setengah kilo. Itu sekarang harganya 1 kilonya masih 38.000 ya. Terus juga ada ikan kembung setengah kilo yang udah saya potong. Ada dada file ini kena di harga setengah kilo 28.000. Ada juga dada utuh dan ada ikan tuna asap. Ada juga tahu putih 2 bungkus. Alhamdulillah harga di tukang sayur saya nih ayam-ayamnya masih sama aja sih kayak kemarin-kemarin ya. Cuma kayaknya memang waktu saya beli telur itu harganya lagi melonjak banget. Dan saya lihat berita juga ternyata memang rata ya mak, di mana-mana harga telur naik. Nah loh mulai bingung deh saya cari solusi sarapan pengganti telur nih apa ya kira-kira. Ya bisa sih ya tahu tempe. Cuma kalau tahu tempe itu kok moodnya lebih enak ke makan siang atau makan malam gitu ya mak. Makan sarapan tuh tahu tempe gimana gitu ya, kurang gimana lah. Kurang menggugah gitu ya. Nah ini semuanya udah saya selesai food prep, yang lauk pauknya langsung masuk ke freezer aja ya mak. Kalau misalnya saya simpen lebih lama di suhu ruang takutnya asem atau ada aroma yang kurang enak. Lanjut food prep bagian kedua. Sekarang food prep bagian yang kering-kering aja, sayuran dan lain-lain. Nah ini sekarang saya lagi masukin tahu sumedang atau tahu coklat atau tahu pong. Pokoknya mama nyebutnya apa ya terserah ya. Pokoknya ini biasa tahu udah tinggal digoreng aja atau mau diisi bihun, toge, pokoknya apa aja lah tergantung mood nanti ya. Dan saya sebenarnya seneng banget nih belanja kali ini, di packingnya sama tukang sayurnya rapi, udah di plastik-plastik gitu ya. Biasanya itu kalau misalnya wortel, misalnya buncis maksud saya buncis, kemudian sayur-sayuran lain itu suka dimasukin begitu aja ke kresek gitu. Ini sekarang dimasukin dulu ke plastik putih, jadi lebih enak juga untuk saya ngitung berapa yang harus dibutuhkan toples ataupun wadah food prepnya. Jadi enak ya mak, nggak pusing lagi harus berapa biji saya siapin gitu. Nah ini karena sekarang buncisnya ini saya belinya tuh 4.000 kalau nggak salah ya, 4.000 tapi kok sebanyak ini ya. Saya perasaan kemarin nggak sebanyak ini deh, mungkin harganya turun atau gimana saya nggak ngerti ya mak. Terus karena nggak muat di wadah ya udah akhirnya saya pindahin aja nih wadah buncisnya, nanti mau saya jadikan satu dengan wortel. Jadi kalau misalnya mau masak buncis dan wortel itu satu wadah gitu, saya nggak bingung lagi ya wadahnya kepisah-pisah. Saya juga beli sayur capcay. Kalau sayur capcay kayak gini memang sudah dari pasarnya udah pasti dipisah-pisahin dan udah dibungkus-bungkusin kayak gini ya mak. Kan ada yang sayur sop, ada capcay gitu ya. Nah kalau capcay begini ya udah daripada saya nanti bingung, karena isinya juga kan perintilan ya sedikit. Jadi ya saya masukin juga dalam satu wadah aja, nggak saya pisah-pisah. Kecuali kalau saya waktu itu beli beberapa pack sayur capcay, mau nggak mau harus dipisah.
Terus wortel juga seperti biasa dipotong ujung tunasnya supaya dia nggak cepet layu. Nah sebenarnya memang kalau food prep kayak gini semuanya tergantung kondisi kulkas, kondisi sayuran juga, dan kondisi wadah food prepnya gitu ya Mak. Saya udah pernah juga coba pakai tisu dapur pernah, pakai tisu biasa juga pernah. Cuma akan tetap basah dan lembab, harus diganti beberapa kali gitu ya tisunya. Jadi menurut saya kurang efisien. Jadi makanya sayuran saya biarkan tanpa tisu atau tanpa kertas supaya nanti pada saat saya buka kulkas, periksa keadaan sayurnya itu airnya bisa langsung saya buang begitu aja, jadi dia kering lagi. Tapi kalau misalnya pakai tisu atau pakai koran memang harus diganti, jadi ya ribet ya, harus nyediain tisu lagi ataupun kertas koran. Jadi meskipun food prep banyak kayak gini, pada saat kita buka kulkas kita juga harus tetap recheck keadaan sayuran yang ada di dalam wadah, apakah itu airnya sudah banyak atau enggak. Tapi biasanya kalau sepengalaman saya airnya banyak itu kalau jumlah item yang kita simpan di dalam kulkasnya itu sedikit tapi suhunya terlalu dingin. Nah itu lebih cepat berair ataupun dia nanti cepat mengeras gitu ya Mak, karena ada es tipis gitu ya di dalam sayurannya. Tapi kalau misalnya jumlah dalam kulkasnya itu banyak atau penuh tapi suhu kulkasnya itu pas gitu ya, nah ini bakalan bikin sayurannya cepat awet dan tidak cepat berair. Jadi memang harus disesuaikan suhu dan jumlah yang kita simpan di dalam kulkasnya. Dan alhamdulillah saya kebagian daun bawang yang sudah bersih dari tanah, sudah tinggal dibuang aja akar-akarnya. Tapi ini daun bawangnya dalam keadaan kering ya Mak, jadi bisa langsung masuk ke kulkas. Tapi sekarang saya mau bikin 2 bagian aja, ada yang mau saya iris-iris dan ada yang saya hanya potong besar gitu ya, supaya nggak terlalu penuh ini di wadah daun bawangnya, supaya nggak cepat layu nanti. Biasanya kalau daun bawang itu yang bagian ujung yang kuning itu ya Mak, itu cepat menular ke bagian daun bawang yang lain. Jadi lebih baik daun bawang yang seperti itu ujungnya dibuang aja, karena bisa bikin bagian yang lain cepat layu. Daun bawangnya nanti mau saya simpan di rak kulkas aja, bukan masuk di freezer, karena saya lebih suka tekstur daun bawang yang fresh. Alhamdulillah jadi ini ya Mak, semua sayuran yang udah saya beli, ada wortel, buncis, kacang merah, ada juga sawi di tempat terpisah, ada tahu sumedang, ada tempe yang sudah dipotong dan tempe utuh, ada juga sayur capcay, ada juga sayur toge. Aduh warna-warni ya, cantik banget nih kali ini food prepnya lengkap. Terus ada ini daun bawang yang sudah diiris, ini ada sesame yang tadi ya Mak ini dipisah. Nah ini nih ada yang buduk-buduk begini nih, mending dibuang aja ya. Terus saya juga beli bihun jagung 2 bungkus. Saya tadi pengennya beli 1 bungkus yang isinya banyak, tapi kayaknya nggak ada, dikasihnya 2 bungkus deh. Terus ada saya juga beli santan, beli bawang merah 1/4 kilo. Terus ada tomat, saya request tomatnya jangan yang terlalu merah. Terus saya juga beli timun, dan itu aja belanja saya kali ini ya Mak. Total belanjanya adalah Rp249.000. Wadah food prep yang saya pakai ini itu sebagian ada yang saya beli sendiri, ada juga yang dapat dari makanan online yang saya manfaatkan lagi karena saya nggak mau buang ya, sayang. Ada juga yang dari kasih-kasih orang gitu ya, jadi masih bisa dipakai, ya udah nggak apa-apa. Dan saya juga kepikiran kalau saya dagang itu, waktu itu saya cari kemasannya yang bisa juga dimanfaatkan lagi supaya ya saya nggak ikut menyumbang sampah gitu ya. Meskipun penjual saya tuh suka gitu ya Mak, agak ribet juga, nanti saya kalau itu suka gara-gara makanan yang saya beli nih sampah jadi tambah banyak gitu, pokoknya ribet sendiri gitu deh. Jadi akhirnya saya pilih kemasan yang bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya yang beli itu cerdas, pinter, pasti nggak akan ngebuang kemasan yang saya jual. Ya mudah-mudahan yang belinya juga ngerti ya kalau wadah ini sebenarnya bisa untuk digunakan kembali, dan sebenarnya sayang juga kalau misalnya kita buang.
Nah, jadi ini si kulkas saya kali ini ya, Mak. Tuh, udah bersih ya, nggak kayak minggu kemarin ya, masih penuh dengan bunga es. Nggak enak banget tampilannya. Sekarang Mak udah lega banget ya. Meskipun satu pintu tapi berasa 4 pintu. Lebay dah. Nah, terus ini semuanya juga udah saya taruh sini ya. Ya posisinya ya diatur-atur aja lah, semuatnya aja. Nggak ada peraturan khusus kalau saya sih, karena saya kan nggak nyimpen produk-produk susu juga atau produk-produk keju juga kayak kulkas-kulkas orang lain gitu ya, karena ini semuanya saya simpan khusus untuk kebutuhan dapur aja. Terus ini juga bumbu udah tinggal segini ya, Mak. Nih saya belum bikin lagi. Tahu semua udah masuk, tempe juga. Nah, ini sayurannya saya taruh di sini semua karena ternyata kalau simpen di sini tuh lebih awet aja gitu ya. Jadi semuanya numpuk di sini. Tapi yang nggak akan kecampur karena semua wadahnya ini kedap udara. Terus di belakang itu ada sayur capcaynya karena wadahnya agak lebar, gede gitu, jadi muatnya cukup di belakang aja. Jadi ya udah nggak apa-apa lah dia nyempil di situ ya. Terus ini seperti biasa ada timun. Ini ada, nah ini nih saya masih PR ya, nyimpen daun-daun ini nggak bisa lebih dari seminggu gitu. Kalau 2 minggu udah keadaannya seperti itu ya. Mungkin memang umurnya daun seperti itu ya, Mak, lebih cepat layu. Kayaknya sampai sini dulu video saya kali ini ya, Mak. Semoga videonya masih bisa bermanfaat. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.